Perkenalkan, nama saya Adeki dari lokal A23 FPA23. Saya akan mengumpulkan tugas ilmu kalam. Yang pertama, awal mula terjadinya kelompok-kelompok Islam. Yang kedua, faktor utama perbedaan dalam Islam. Yang ketiga, aliran Qadariyah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Syiah, Jabariyah, dan Maturidiyah. Oke, kita mulai yang pertama. Yang pertama itu awal mula terjadinya kelompok-kelompok Islam. Kelompok-kelompok Islam pertama kali munculnya setelah kematian Nabi Muhammad SAW pada tahun 630 Masehi. Pada saat itu, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar dan mengatur dirinya mereka sendiri dan mempertahankan ajaran Nabi. Yang kedua, faktor utama perbedaan dalam Islam adalah perbedaan mendapatkan di kalangan utama. Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan utama adalah: yang pertama, perbedaan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Yang kedua, perbedaan dalam menyusun metode ijtihad. Yang ketiga, perbedaan mengetahui tentang hadis. Yang keempat, perbedaan menghukumi kesahihan hadis. Kelima, perbedaan zaman pada fuqaha. Yang keenam, perbedaan masalah yang dihadapi tiap fuqaha. Yang ketujuh, perbedaan persepsi dalam ushul fikih dan fikih. Perbedaan yang ke-8, perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid. Oke. Aliran Qadariyah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Syiah, Jabariyah, dan Maturidiyah. Yang pertama aliran Qadariyah. Aliran ini munculnya penganut aliran Qadariyah percaya bahwa manusia memiliki kuasa terhadap segala perbuatan sendiri. Mereka juga percaya bahwa manusia yang mewujudkan perbuatan baik atas kehendak serta kekuasaan dirinya sendiri. Pada masa dinasti Umayyah I, yaitu pada tahun 661 hingga 750 Masehi, tokoh Qadariyah Ma'bad al-Juhani, dua Qadariyan al-Dimashqi. Aliran Khawarij. Aliran ini muncul sebagai tidak puas akan sikap aliran bin Abi Thalib yang berdamai dengan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan dalam pertempuran Siffin. Ketika perang saudara Islam pertama Khawarij lahir 35 sampai 40 Hijriah, 665 sampai 660 Masehi. Tokoh Khawarij Urwah bin Uday, Musta'id bin Sa'id, Ausara al-Sadi, Quraib bin Marwah, Nafi bin Ajab, Abdullah bin Bashir. Yang ketiga, aliran Murji'ah. Aliran ini muncul dari golongan yang tidak sepaham dengan aliran Khawarij. Perbedaan mendasarkan antara kedua aliran ini adalah fokus di
di kursus teknologisnya. Murji'ah lahir pada permulaan abad ke-1. Tokoh Murji'ah yang pertama Hasan bin Bilal Murjini, yang kedua Abu Salat Saman, ketika Bilal bin Umar. Aliran Mu'tazilah. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap perbedaan pendapat teologis dengan golongan Khawarij dan Murji'ah. Lahir abad ke-2 Hijriah sampai 105 sampai 110. Tokoh Mu'tazilah Wasil bin Adhan, Abu Mujair Al-Araf, An-Najam, Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab, Harun Al-Rashid, Al-Ma'mun. Kelima, aliran Asy'ariyah. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap paham Mu'tazilah yang anggap meleweng dan menyelesaikan umat Islam. Asy'ariyah lahir pada tahun 324 Hijriah sampai 935 Masehi. Tokoh Asy'ariyah Abu Hasan Asy'ari, Al-Baqirak, Al-Ghazali, As-Sanusi. Yang keenam, aliran Syiah. Aliran Syiah ini muncul sebagai perbedaan pandangan di kalangan para sahabat Nabi dengan alul bait keluarga Nabi tentang siapa yang menggantikan kedudukan Nabi setelah meninggalnya. Syiah lahir pada tahun 656 Masehi. Tokohnya Ali bin Abi Thalib, 2 Imam Husain bin Ali, 3 Ali bin Husain. Ketujuh, aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran Mu'tazilah. Aliran ini didasarkan pada pemikiran Imam Abu Al-Hasan Al-Jari. Jabariyah lahir pada abad kedua di Khurasan. Tokoh Jabariyah yang pertama Ja'ad bin Dirham, yang kedua Jam bin Safwan. Yang ke-8, aliran Maturidiyah. Aliran ini muncul sebagai pemikiran kalam yang berpegang pada keputusan akal, pemikiran dalam hal yang tidak bertentangan dengan syara. Lahir Madu'iyah pada abad ke-3 Hijriah. Tokoh Madu'iyah Al-Bajdawi dan Al-Maturidi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.